Banyak orang kaya karena utang paling gampang, bayar yang paling susah. Kan begitu ya. Coba Anda baca lagi Kiyosaki punya itu. Ya, cash flow quadrant. Nanti Anda akan tahu bahwa hutang sebetulnya keliru. Bahkan sebagai pegawai pun Anda salah. Sebaiknya Anda semua menjadi investor. Nah, sekarang apakah pertama dan kedua itu bisa sedikit digabung? Kalau tadi dikatakan di dalam Dharma, memang ada satu kata-kata yang mengatakan bahagia itu kalau nggak punya hutang. Nah, di pertanyaan kedua kan ada juga cerita tadi. Orang yang nggak mampu memang bisa stres, apalagi kalau utang. Kan tambah stres lah sebetulnya. Coba Anda renung-renung kebenaran Dharma ini dulu. Anda tidur, itu kan Anda tidak kerja. Tapi kalau Anda utang, bunga banknya itu tetap jalan. Karena bunga bank berjalan setiap menit, setiap saat. Sedangkan kita tidak bekerja setiap saat. Karena itu memang nomor satu yang paling ideal kalau kita kerja tidak pakai utang. Nomor dua, kita menjadikan gudang orang sebagai pegudang kita. Juga nggak pakai modal itu. Bagaimana misalnya? Ada barang A, ada. Di mana? Di tetangga. Atau pokoknya ngomong ada aja. Kamu nyari apa saja, ada. Dari peniti sampai bor minyak, ada. Tapi gudangnya orang, kenapa harus pinjem? Kan tinggal telepon toh. Nah, ini koneksi. Ini kan modal, nggak perlu utang telepon. Masa Telkom juga harus utang? Tapi utang pun kan nggak besar, karena kita hanya telepon, ada nggak kamu bor listrik, ada nggak peniti, ada nggak, semua bisa, pokoknya ada. Itu kan manajemen modern juga, tanpa hutang bisa menyediakan segalanya. Nah kalau sekarang hutang bagaimana? Kembali kepada masalah yang tadi, 25, 50, 25%. Apakah hutang kita itu bisa dimasukkan ke modal? Jadi Anda hutang juga harus yang kira-kira. Jangan modalnya 15%, hutangnya 150%. Itu namanya juga hanya hutang yang ada di negara kita. Aset tanah hanya 1 juta bisa dijual 1 miliar. Nah, kenapa demikian? Karena ini sudah barang yang manajemen yang tidak benar. Tetapi kalau saya melihat di beberapa negara maju, tidak gampang untuk pinjam duit itu. Kenapa demikian? Karena pemerintah atau bank yang menyelidiki itu, dia akan melihat cash flow-nya yang sesungguhnya. Kalau memang cash flow-nya bagus, baru ada hutang yang sekian persen dari cash flow itu. Sehingga kalau di luar negeri, orang hutang pasti bisa bayar. Kalau di sini, pakai cash flow-an, gak mau, lebih baik hutang bawah tangan 6% sebulan ya gak apa-apa. Masalahnya nanti saya hanya bisa bayar bunganya 3 bulan lagi hilang mbok aneh, ya udah. Ini kan namanya barang nggak bener ini. Kenapa kita sudah dididik untuk nggak bener? Apa kita harus mengikuti barang yang nggak bener ini? Karena itu sekali lagi sebetulnya hidup tanpa hutang adalah happy. Tapi kalau kita pengen maju dan tanpa hutang, jadikanlah gudang tetangga sebagai gudang kita sendiri. Tapi kalau masih tetap mau hutang, walaupun dengan risiko deg-degan, stres, nggak bisa bayar, Anda harus melihat itu apakah bisa dimasukkan modal kita. Kalau memang bisa dimasukkan dalam modal kita yang tadi 50% itu, mungkin kita bisa hutang. Tapi kalau hutang kita terlalu besar, sehingga Anda terdesak untuk mendapatkan omset, 1 hari harus sekian supaya sebulan bisa nutup hutang, siap-siaplah untuk beli obat sakit jantung. Karena biasanya stres, kalau sakit jantung nggak terobati, ya mungkin stagen tetangga bisa diambil untuk di leher kita. Karena itu beban hutang itu pasti bermasalah. Dan Anda jangan punya konsep yang keliru tadi. Dengan hutang bisa kaya. Coba lihat cash flow quadrant Kiyosaki punya. Dia tidak hutang itu. Investor justru ngutangin, duit yang cari duit kita,
Duit yang mencarikan duit untuk kita, bukan kita hutang cari duit. Kalau Anda berpikir dengan hutang bisa kaya, Anda pasti keliru. Bukan itu. Hutang yang bijaksana yang bisa bikin kaya. Tapi bukan hajar semua hutang bisa kaya. Kalau semua hutang bisa kaya, di dunia ini banyak orang kaya karena hutang paling gampang, bayar yang paling susah. Kan begitu ya. Coba Anda baca lagi, Kiyosaki punya itu. Ya, cash flow quadrant. Nanti Anda akan tahu bahwa hutang sebetulnya keliru. Bahkan sebagai pegawai pun Anda salah. Sebaiknya Anda semua menjadi investor. Nah, sekarang apakah investor itu harus kaya? Ini kan pertanyaan nomor 2. Kalau Anda mengatakan investor itu harus kaya, juga keliru. Kenapa? Saya teringat salah satu cerita yang sangat kuno sekali. Ada seorang tua yang memberi warisan kepada anaknya seekor bangkai tikus. Seekor bangkai tikus. Satu aja. Itu dijadikan warisan. Tapi karena kecanggihan otak yang menerima warisan, bangkai tikus ini dijual. Dijual kemana? Dijual kepada orang yang punya ular. Kan untuk emplok-emplokan. Kalau Pak Tetek kan suka nyucup. Tadi kan sudah ngomong nyucup loh. Sampai bun-bunan saya mau dicucup. Nah, tapi ini ular emplok-emplokan. Dijual kepada yang punya ular. Karena itu yang membutuhkan. Dia dapat uang kecil. Nah, namanya bangkai tikus. Dibelikan madu. Madu cuman setetes. Madu setetes dicampur air segelas. Dijual ke buruh bangunan. Karena zaman dulu kan belum ada itu iklan-iklan obat kuat apa lembur pantang kendur itu. Apa ya lembur pantang kendur itu. Pokoknya ada lah itu ya iklan semacam itu lembur pantang kendur itu. Pantang lembur berani lembur pantang kendur macam gitulah. Saya nggak ingat. Nah, jadi dijual kepada mereka yang buruh bangunan. Kan mereka butuh madu, minum. Dapat sedikit uang, ada keuntungan. Besoknya jadi 2 gelas madu. 2 gelas madu dijual lagi. Jadi 5 gelas madu. Makin lama makin banyak. Sehingga dia punya modal besar untuk bikin usaha yang lain. Sehingga akhirnya orang dengan modal seekor bangkai tikus ini bisa menjadi orang yang kaya raya di kota itu. Jadi masalahnya itu bukan kaya di awal atau miskin di awal, tetapi bagaimana kita mengolah kualitas yang ada di diri kita. Berapa banyak orang yang mendapat warisan dari orang tuanya tapi nggak bisa ngerjakan. Bermiliat-miliat bisa habis. Saya sudah menemukan banyak orang yang dibukakan toko 3 saja bisa habis semua. Sampai belikan anak susu 40.000 3 hari aja nggak bisa. Kenapa? Karena dia tidak punya kecerdasan untuk mengolah. Kalau sekarang kita nggak punya uang, tangan kaki kita itu loh sebetulnya itu modal. Apa semua itu harus pakai uang? Kalau semua harus pakai uang berarti mulainya kan harus kaya. Tapi tangan kaki dulu, kenapa? Misalnya Anda di Solo, pergi ke stasiun balapan, gendongi koper. Loh kalau kebetulan yang digendong kopernya Om Sun, kan Anda bisa dapat kerjaan yang lebih hebat. Sayangnya udah nggak bisa dipek mantu kan hanya gitu aja. Mana Om Sun ini? Ada enggak Om Sun di sini tadi? Enggak ada. Ada tak tadi? Ada, saya lihat ada, tapi sekarang kok enggak ada. Oh, di luar. Wah, ini dia. Nah, jadi begitu. Anda punya tangan, punya kaki, punya pikiran, punya ucapan. Kalau sekarang kita enggak punya apa-apa, tapi bisa ngomong, jadi sales itu loh. Kemana-mana jual obrolan. Dan dibayar. Loh sekarang sebetulnya kalau kita mau kerja apa saja bisa. Jangan selalu menyalahkan modal, materi. Itu salah.
Anda lihatlah beberapa konglomerat itu, mulainya bukan dari orang kaya. Sekarang konglomerat dunia misalnya Bill Gates misalnya yang paling kaya pun, itu bukan dari orang kaya kok dulunya. Beberapa bintang film sekarang yang kaya raya, itu semua juga dari orang yang kurang mampu. Kenapa bisa begitu? Karena mereka mau berjuang, mereka berani mengatasi kesulitan, dan itulah yang disebut sukses. Kalau sukses itu hanya karena dapat warisan dari mertua, itu enggak sukses itu. Itu hanya gantungkan karma baik itu. Jadi jangan punya pikiran bahwa saya harus kaya dulu, salah. Dan kaya dan miskin bukan karena materi. Kaya dan miskin itu tergantung kondisi pikiran. Berapa sih yang Anda sebut kaya? 10.000 disebut kaya? Kecil. 10 juta disebut kaya? Kecil. 1 miliar disebut kaya? Kecil. Berapa yang disebut kaya? Itu semua kan pikiran. 1.000 rupiah kalau Anda merasa cukup, Anda kaya. 1 miliar Anda merasa kurang, Anda miskin. Miskin dan kaya kan tergantung pikiran kita. Nah, oleh karena itu, pertanyaan yang kedua tentang orang kaya dan orang miskin, saya kira kaya dan miskin itu yang nyiptakan kita sendiri. Bahwa orang kaya harus punya mobil, orang kaya harus punya rumah yang bagus. Tapi sebetulnya semua itu kan tergantung cara berpikir. Mobil bagus kalau dia malah stres, nanti mau makan saja harus mikiri mobilku nanti digores orang atau enggak. Sebetulnya jadi orang kaya malah jadi menderita. Ini semua konsep berpikir, ya. Nah, jadi kalau kita nggak mampu apa-apa, tidak punya apa-apa, punya tangan, punya kaki, kerja dengan tangan dan kaki itu pasti bisa. Anda sekarang secara realita tadi sudah membahas, kita berikutnya ke problem yang ketiga, realita. Ini sebetulnya pertanyaan untuk moderator, saya sih males jawabnya. Karena apa yang dipikirkan moderator belum tentu sama dengan yang saya pikirkan. Ya. Itu realitanya. Realitanya toh? Itu realitanya. Realitanya sekarang begini. Di zaman ini, kalau kita misalnya jadi TKI gelap ataupun yang benar, modalnya apa coba? Okol toh? Kebanyakan kan okol akal. Apa itu? Jadi tukang cuci piring di restoran. Ya berdiri terus, tapi modalnya memang dari situ. Banyak orang yang mengatakan, Bante, setelah saya kerja di restoran, wah nyuci piring 8 jam sehari, sekian bulan lamanya, bisa loh saya sekarang nyewa apartemen, bisa loh sekarang saya ngidupi keluarga saya, bisa loh saya beli mobil. Itu modal apa? Modal kekuatan, modal tenaga, juga bisa kok. Itu realita. Loh apa sih yang disebut realita? Realita itu sebetulnya, nanti mungkin perlu dibetulkan oleh Pak Tete ini yang punya niat mengucapkan realita. Realita itu adalah kekinian. Apa tuh yang terjadi pada saat ini? Karena kita hidupnya sering tidak di dalam realita. Apakah yang tidak di dalam realita? Saat ini, jam ini badan Anda di sini. Tapi apakah pikiran Anda di sini? Pikiran kita jarang di dalam realita. Yang ada hanya badan kita yang di dalam realita. Pikiran kita pada saat ini, jam ini, mungkin berpikir tentang khayalan masa depan. Besok mau bagaimana? Ada acara apa ya? Atau yang paling cepat, habis acara ini nanti mau apa ya? Itu pikiran yang menuju ke khayalan. Itu tidak realita. Atau pikiran ketinggalan ke sore tadi. Aduh enaknya sore tadi begini dan begitu. Ini kita tidak realistis. Karena hanya ada badan di tempat ini, tapi tidak ada batin di sini. Nah, apakah yang disebut realita? Ketika badan dan batin menjadi satu, kita selalu eling lan waspada. Saat ini saya sedang mengunci pintu. Saat ini saya sedang duduk di sini. Saat ini saya sedang mendengar. Itulah realita. Tapi kalau saat ini badan saya sedang duduk di sini, tapi pikiran ke tempat lain,
ke masa lampau atau yang akan datang, sesungguhnya kita tidak di dalam realita. Mungkin begitu.